Kembali lagi di Guru Mengajar. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah mengulas tentang pertanyaan pancingan. Kita sampai pada apa tadi? Ya, sampai pada penokohan ya. Ibu lanjutkan ke sudut pandang. Nah, sudut pandang. Sudut pandang itu apa sih? Sudut untuk memandang. Betul? Iya. Sudut pandang adalah cara pengarang, posisi pengarang di dalam cerita. Posisi pengarang di dalam cerita. Apakah pengarang itu sebagai tokoh dalam cerita atau pengarang sebagai tokoh di luar cerita? Sudut pandang ini juga bisa kita jadikan kelemahan dan kelebihan untuk meresensi sebuah karya. Nah, pertanyaan pancingan tentang sudut pandang itu apa? Ya, coba kita berlatih ya. Sudut pandang. Pertanyaan pancingannya misalnya, dari sudut pandang siapa cerita itu diceritakan? Nah, seperti sudah Ibu jelaskan tadi, dari sudut pandang siapa? Apakah dari sudut pengarang, sudut pandang pengarang, atau dari sudut pandang orang ketiga di luar pengarang? Biasanya pengarang menggunakan nama orang, ya, atau nama orang diganti dengan kata ganti orang ketiga, misalnya dia atau iya. Nah, pertanyaan pertama tadi kita ya, sudah ya. Dari sudut pandang siapa cerita itu diceritakan? Pertanyaan pancingan tentang sudut pandang ada lagi nggak, Bu? Oh, ada. Misalnya kita membuat pertanyaan misalnya, apakah sudut pandang dijalankan konsekuen dalam sebuah cerita? Sudut pandang apakah konsekuen? Ada berapa tokoh dalam cerita? Jika terlalu banyak, kita jadi bingung. Pengarang ini ingin menceritakan tokoh utamanya siapa? Nah, itu bisa jadi kekurangan sebuah karya. Jika sudut pandang yang digunakan pengarang itu konsekuen atau tetap, maka pembaca sebuah karya akan merasa jelas. Oh, ternyata yang diceritakan dalam novel itu atau buku cerita itu adalah si Dilan misalnya. Tokoh pancingan yang kedua, tokoh sampingan yang kedua misalnya Milea. Dilan dan Milea menjadi tokoh yang sentral atau tokoh utama dalam cerita itu. Itu pertanyaan pancingan tentang sudut pandang. Nah, pertanyaan ketujuh bisa kita ambil dari unsur amanat. Sebuah novel atau sebuah cerpen pasti ada amanat ya. Amanat itu apa anak-anak? Amanat adalah pesan yang bisa kita ambil, pesan yang bisa kita tiru, pesan yang bisa kita lakukan. Tentunya amanatnya itu adalah hal-hal yang baik. Nah, pertanyaan pancingan tentang amanat. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama, apakah manfaat cerita itu? Jika kita meresensi sebuah buku atau novel dengan tema kekerasan misalnya, apakah dia amanatnya memiliki manfaat buat pembacanya? Tentunya tidak ya. Amanat ini bisa jadi kelemahan sebuah novel. Maka amanatnya tidak bagus misalnya, amanatnya kurang dalam menceritakan hal-hal baik. Nah, amanat-amanat ini bisa kita ambil yang baik-baik saja. Yang kedua, amanatnya, pertanyaan pancingan tentang amanat, bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya? Menggurui atau tidak? Nah, untuk memberikan amanat atau memberikan saran atau memberitahu orang lain, kita tidak boleh terkesan menggurui atau menyalahkan. Tetapi berilah amanat itu secara santun, secara baik, agar orang yang menerima amanat itu bisa paham. Ternyata saya tidak disalahkan, tetapi saya diberitahu yang baik. Nah, berbeda ya jika kalian langsung mengatakan bahwa oh kamu tidak baik. Akan sangat santun jika kalian mengatakan oh sebaiknya kamu lebih disiplin. Nah, seperti itu. Itu amanat. Menggurui atau tidak. Kalau menggurui bisa jadi itu kita jadikan sebuah kelemahan sebuah karya. Novel A misalnya, novel A ini kok amanatnya terlalu menggurui. Saya tidak suka, maka saya akan menjadikan amanat ini sebagai kelemahan. Novel B, amanatnya bagus.
dia mengajarkan kita tentang kebaikan. Banyak sekali amanat dalam cerpen atau novel itu yang bisa kita tiru. Maka amanat ini bisa jadi kelebihan. Ya, jelas ya untuk amanat. Dan yang terakhir, pertanyaan pancingan tentang unsur intrinsik bahasa. Ya, bahasa adalah sarana untuk komunikasi. Sarana untuk komunikasi melalui bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kita menilai sebuah karya misalnya dengan bahasa lisan. Nah, bahasa lisan itu juga harus santun, apalagi bahasa tulis dalam sebuah karya. Jika kita ingin menunjukkan kelemahan sebuah karya, kita tidak boleh mengatakan bahwa oh, bahasanya sangat tidak bagus, tidak mendidik. Tidak seperti itu. Alangkah lebih baik jika kita sebaiknya pengarang menggunakan bahasa yang lebih santun. Ya, untuk bahasa. Apakah bahasa dalam cerita itu tajam, lincah, atau hanya sekedar sugestif? Nah, pertanyaan yang kedua, gaya bahasa apa yang digunakan dalam cerita? Apakah novel itu to the point? Cerpen itu artinya bahasanya mudah dipahami? Ataukah menggunakan bahasa-bahasa kiasan? Nah, itu bisa jadi kelebihan dan kelemahan. Itulah pertanyaan pancingan tentang tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan bahasa. Nah, anak-anak, pertanyaan pancingan ini bisa kalian jadikan sarana untuk menulis kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Nah, ayo berlatih. Coba kita lihat tampilan di slide. Kalian bisa mencari beberapa resensi buku dengan objek yang sama. Lalu setelah kalian cari buku tersebut, minimal 2 ya, resensinya minimal 2 dengan tema yang sama, lalu kalian identifikasilah sistematika dari masing-masing resensi itu. Lalu bandingkan. Dan yang ketiga, susunlah resensi dari hasil perbandingan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, anak-anak, sudah 1 jam kita belajar tentang materi resensi. Semoga materi yang Ibu berikan bisa memberikan gambaran kalian tentang bagaimana itu resensi. Ya, masih banyak kekurangannya memang. Ibu tutup dengan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4-5 yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam, membaca dan menulis. Begitu pentingnya membaca dan menulis ya anak-anak. Akhir kata, Bu Lilis akhiri pembelajaran pada guru pengajar pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.